Halo semuanya, kembali di Jejak Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jejak Hikmah. Sulaiman hanyalah seorang penjaga mercusuar yang hidup dalam kesunyian abadi, karena dunia tak pernah memberikan suara untuknya. Namun hatinya jauh lebih berisik daripada deburan ombak pesisir. Di sisi lain, Carla adalah wanita yang memuja kesempurnaan dan memandang rendah Sulaiman sebagai beban sosial yang tidak berguna. Apalagi ketika nyawa ratusan orang di kapal keluarganya terancam badai. Keangkuhan Carla mencapai puncaknya saat ia menantang Sulaiman melakukan hal mustahil yang melampaui batas fisiknya sebagai seorang difabel. Tanpa kata, Sulaiman menerima tantangan maut itu, mempertaruhkan sisa nafasnya untuk membuktikan bahwa cinta dan tanggung jawab tidak butuh suara untuk didengar. Ini adalah kisah tentang sebuah cahaya di tengah kegelapan, di mana penyesalan datang saat suara yang tak pernah terdengar itu benar-benar hilang selamanya dari dunia. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma garam yang menyengat di sepanjang dermaga pesisir yang mulai gelap. Sulaiman berdiri terpaku, dengan seragam kusamnya, menatap kerumunan orang yang sedang berdiskusi panas mengenai keamanan pelabuhan menjelang musim badai. Tangannya bergerak lincah, mencoba menjelaskan sesuatu menggunakan bahasa isyarat. Namun orang-orang di sekitarnya hanya membalas dengan tatapan bingung dan tawa kecil yang meremehkan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Carla melangkah maju dengan sepatu hak tingginya yang berdenting keras di atas lantai kayu dermaga yang mulai rapuh. Wajahnya yang cantik tampak mengeras, menunjukkan garis kemarahan yang tidak tertahankan saat melihat Sulaiman mencoba ikut campur dalam urusan penting. Dia berdiri tepat di depan Sulaiman, menghalangi pandangan pria itu dengan postur tubuh yang tegak dan penuh keangkuhan seorang bangsawan kota. Sorot mata Carla berkilat dingin saat dia melihat papan kayu kecil berisi instruksi manual yang dipegang erat oleh Sulaiman dengan tangan gemetar. Tanpa peringatan, Carla menyentak papan itu dari tangan Sulaiman dan melemparkannya ke lantai dermaga hingga menimbulkan suara berdentum yang cukup keras. Semua orang terdiam seketika, menyaksikan bagaimana wanita itu menatap Sulaiman seolah-olah pria di depannya hanyalah tumpukan sampah yang mengganggu pemandangan. Carla menarik napas panjang, lalu mulai mengeluarkan kata-kata tajam yang diarahkan tepat ke wajah pria yang tidak bisa mendengar suaranya itu. Meskipun Sulaiman tidak bisa mendengar, dia bisa merasakan getaran kemarahan dan kebencian yang memancar dari gerak bibir dan ekspresi mata Carla yang sangat menghina. Dunia seolah berhenti berputar bagi Sulaiman, saat dia menyadari bahwa kehadirannya di sana sama sekali tidak diinginkan oleh siapapun. Suara Carla melengking tinggi, menyapu telinga penduduk dermaga yang hanya bisa terdiam, melihat ketidakadilan yang sedang terjadi secara terang-terangan. Bagaimana mungkin pelabuhan sebesar ini mempercayakan nyawa kapal-kapal kami pada seorang pria yang bahkan tidak bisa mendengar teriakan minta tolong? Teriak Carla dengan nada sarkastik. Dia menunjuk-nunjuk dada Sulaiman dengan jarinya yang lentur, menekankan setiap kata dengan penuh kebencian yang mendarah daging dalam hatinya. Sulaiman hanya bisa menunduk, matanya menatap ujung sepatunya yang sudah berlubang. Sementara hatinya terasa seperti diremas oleh tangan raksasa yang tidak terlihat. Dia ingin menjelaskan bahwa dia bisa merasakan arah angin melalui kulitnya dan melihat tanda-tanda alam yang tidak bisa dilihat orang normal. Namun, keterbatasan fisiknya membuat semua penjelasan itu hanya tertahan di kerongkongan, menciptakan sesak yang luar biasa di dalam dadanya. Carla tertawa sinis melihat reaksi diam Sulaiman yang dianggapnya sebagai bentuk kebodohan dan ketidakmampuan untuk membela diri sendiri di depan publik. "Kamu itu cacat, Sulaiman. Mengertilah bahwa kamu tidak akan pernah bisa memberikan komando atau memandu siapapun di tengah lautan yang ganas ini," lanjut Carla lagi. Kata-kata itu meluncur seperti belati yang menusuk langsung ke titik paling rapuh dalam harga diri Sulaiman sebagai seorang lelaki dewasa. Penduduk dermaga mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka mengangguk setuju dengan ucapan Carla yang dianggap masuk akal secara logika, namun sangat kejam secara nurani.
Sulaiman meremas ujung raincoat-nya yang kuning kusam, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya, agar tidak jatuh di depan wanita sombong ini. Dia merasa sangat kecil, seolah-olah seluruh dunia sedang bersekongkol untuk menertawakan kemalangan yang ia bawa sejak lahir ke dunia ini. Tiba-tiba, sebuah gelas plastik berisi kopi panas yang dipegang salah satu rekan Carla terjatuh dan memercikan isinya ke sepatu mahal yang dikenakan oleh Carla. Carla berteriak kaget dan refleks menyalahkan Sulaiman yang kebetulan berdiri paling dekat dengan posisi jatuhnya gelas plastik yang mengotori kakinya. Lihat apa yang kamu lakukan, bahkan untuk berdiri diam saja kamu sudah membawa sial bagi orang-orang di sekitarmu. Bentak Carla dengan suara menggelegar. Dia mengambil sapu tangan sutra dari tasnya, membersihkan noda itu dengan kasar, seolah-olah debu yang menempel adalah penyakit menular yang sangat berbahaya. Sulaiman dengan sigap berlutut, mencoba membersihkan tumpahan kopu di lantai menggunakan ujung kainnya yang lusuh sebagai bentuk permintaan maaf yang tulus. Namun Carla justru mengayunkan kakinya, menendang tangan Sulaiman hingga pria itu terjungkal ke belakang dan jatuh terduduk di atas kayu dermaga yang dingin. Tindakan kasar Carla membuat beberapa warga terkesiap. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah maju untuk membantu Sulaiman berdiri kembali. Carla menatap Sulaiman dari atas dengan pandangan jijik yang sangat mendalam. Seolah-olah pria itu adalah makhluk yang tidak memiliki perasaan sama sekali. Jangan pernah sentuh aku dengan tangan kotor dan penuh kekurangan itu. Karena bagiku, kamu hanyalah beban bagi kemajuan pelabuhan keluarga kami. Ucap Carla dingin. Dia kemudian berbalik badan, membelakangi Sulaiman yang masih terduduk lemas di lantai dermaga, dengan wajah yang memerah karena menahan rasa malu yang amat sangat. Teman-teman Carla mengikuti dari belakang, meninggalkan Sulaiman sendirian di tengah kegelapan dermaga, yang mulai diterjang oleh angin laut yang semakin kencang bertiup. Sulaiman memejamkan matanya, merasakan perih di tangannya yang baru saja ditendang. Namun rasa perih di hatinya jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik itu. Di kejauhan, lampu mercusuar yang sudah tua mulai berkedip-kedip tidak stabil, seolah memberikan pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi di lautan luas. Sulaiman bangkit berdiri dengan perlahan, membersihkan debu di celananya dengan gerakan yang sangat lambat dan penuh dengan beban emosi yang menumpuk. Dia menatap punggung Carla yang semakin menjauh, menyadari bahwa di mata wanita itu, dia tidak lebih dari sekadar bayangan yang tidak berguna. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi wajah Sulaiman yang tetap tenang, meski badai batin sedang berkecamuk hebat di dalam lubuk jiwanya yang paling dalam. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya kesunyian yang mencekam, yang menyelimuti seluruh area mercusuar tua, yang menjadi tempat perlindungan terakhir bagi pria bisu itu. Dia tahu bahwa malam ini barulah awal dari serangkaian penderitaan yang harus dia jalani, demi membuktikan bahwa dirinya masih memiliki nilai di mata manusia lainnya. Sulaiman berjalan gontai menuju tangga mercusuar, meninggalkan keramaian dermaga yang kini telah sepi, karena semua orang mulai mencari tempat berteduh dari hujan. Setiap langkahnya terasa sangat berat, seolah-olah ada rantai besi yang mengikat kakinya dan menariknya jatuh kembali ke dalam jurang penghinaan yang dalam. Dia menoleh sekali lagi ke arah laut lepas, di mana ombak mulai terlihat bergulung-gulung tinggi menghantam karang-karang tajam yang tersembunyi di bawah permukaan air. Dalam diamnya, Sulaiman berdoa agar tidak ada kapal yang terjebak di tengah badai malam ini, karena dia tahu sistem mercusuar otomatis sedang mengalami kerusakan teknis serius. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain yang jauh lebih kejam bagi Sulaiman, dan juga bagi wanita sombong yang baru saja menghancurkan hatinya itu. Apakah cahaya dari mercusuar tua itu akan mampu menembus kegelapan malam yang semakin mencekam, dan menyelamatkan nyawa mereka yang sedang terombang-ambing di lautan lepas? Langit malam berubah menjadi kelabu pekat saat badai yang diprediksi tiba-tiba datang dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari biasanya. Sulaiman berada di dalam ruang kendali mercusuar yang sempit, memperhatikan layar monitor yang berkedip-kedip.
sebelum akhirnya mati total akibat sambaran petir yang menghantam pemancar utama. Di luar sana, angin menderu-deru dengan kecepatan tinggi, menghantam dinding batu mercusuar hingga menimbulkan suara gemuruh yang menggetarkan seluruh pondasi bangunan tua tersebut. Sulaiman mencoba menggerakkan tuas manual untuk menyalakan lampu rotasi. Namun mekanisme besi yang sudah berkarat itu sama sekali tidak bergeming, meski dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, menyadari bahwa tanpa cahaya mercusuar, kapal apapun yang mendekati pesisir ini akan berakhir hancur menghantam karang tajam. Dia merasa sangat terisolasi dalam kesunyian dunianya. Sementara di luar sana, alam sedang menunjukkan kemarahan yang bisa mencabut nyawa siapa saja dalam sekejap mata. Sementara itu, di kantor otoritas pelabuhan, suasana menjadi sangat kacau saat Carla menerima laporan bahwa kapal pesiar milik keluarganya kehilangan kontak di tengah badai. Wajahnya yang semula angkuh, kini memucat pasi. Tangannya gemetar hebat saat memegang gagang telepon yang hanya mengeluarkan suara statis yang sangat mengganggu telinga. Dia berteriak pada para petugas teknis untuk segera menyalakan lampu mercusuar, namun mereka hanya bisa menggelengkan kepala karena sistem otomatis telah lumpuh total. Carla teringat bagaimana dia menghina Sulaiman beberapa jam yang lalu, dan kini ironisnya, keselamatan orang tuanya bergantung pada menara tua yang dijaga oleh pria tersebut. Rasa panik mulai merayap di dadanya, menciptakan sesak yang luar biasa saat dia menyadari betapa tidak berdayanya harta dan status sosial di hadapan kekuatan alam. Dia mondar-mandir di ruangan itu dengan penuh kecemasan, mengutuk keadaan yang membuatnya harus merasa bergantung pada seseorang yang sebelumnya dia anggap tidak berdaya. Penduduk pesisir yang biasanya bersikap ramah, kini mulai menunjukkan sisi gelap mereka dengan menyalahkan Sulaiman atas matinya lampu mercusuar yang sangat krusial itu. Beberapa orang bahkan nekat mendatangi kaki mercusuar di tengah guyuran hujan lebat, berteriak-teriak dan melempari jendela bawah dengan batu, sebagai bentuk pelampiasan rasa takut. Mereka menganggap Sulaiman yang tuli dan bisu tidak kompeten menjalankan tugasnya, sehingga membiarkan desa mereka berada dalam kegelapan total yang mengancam keselamatan para nelayan. Sulaiman yang berada di puncak menara bisa merasakan getaran hantaman batu pada dinding bangunan, namun dia tidak tahu apa yang sedang diteriakan oleh massa di bawah sana. Dia hanya fokus pada kabel-kabel yang terkelupas, mencoba menyambungkannya kembali dengan jari-jari yang mulai mati rasa karena suhu udara yang menurun secara drastis. Tekanan dari lingkungan sekitar terasa semakin mencekik, seolah-olah seluruh dunia memang telah sepakat untuk menjadikan Sulaiman sebagai kambing hitam atas bencana ini. Carla yang tidak bisa lagi menahan rasa takutnya akhirnya memutuskan untuk menerjang badai menuju mercusuar, mengabaikan peringatan dari stafnya yang mengatakan bahwa jalanan pesisir sangat berbahaya. Dia berlari melewati genangan air laut yang mulai naik ke daratan, pakaian mahalnya kini basah kuyup dan penuh lumpur, menghilangkan sisa-sisa kemewahan yang selama ini dia banggakan. Sesampainya di depan pintu mercusuar, dia melihat kerumunan warga yang sedang mengamuk, namun dia langsung menerobos mereka dengan emosi yang sudah berada di puncak kepala. Dia menggedor pintu besi mercusuar dengan sisa tenaganya, berteriak memanggil nama Sulaiman, meskipun dia tahu pria itu tidak mungkin bisa mendengarnya dari dalam. Amarah dan keputusasaan bercampur aduk dalam dirinya, menciptakan sebuah ledakan emosional yang membuatnya merasa sangat kecil di hadapan bangunan batu yang menjulang tinggi itu. Dia merasa terjebak dalam situasi di mana egonya yang setinggi langit mulai runtuh, hancur berkeping-keping bersamaan dengan datangnya gelombang pasang yang semakin tinggi. Di dalam kesunyiannya, Sulaiman menyadari ada seseorang yang sedang memukul pintu dari bawah, karena dia merasakan vibrasi yang berbeda dari sekadar hantaman ombak atau batu. Dia menuruni tangga melingkar dengan terburu-buru, membawa lampu senter kecil yang cahayanya mulai meredup untuk melihat siapa yang datang di tengah cuaca ekstrim seperti ini. Saat pintu dibuka, dia tertegun melihat Carla berdiri di sana dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Rambutnya yang tertata rapi, kini kusut masai menempel di wajahnya yang pucat. Carla langsung mencengkram kerah baju Sulaiman, mengguncang-guncangkan tubuh pria itu sambil menangis histeris, meminta agar lampu mercusuar segera dinyalakan untuk menyelamatkan kapal orang tuanya. Sulaiman hanya diam membatu, menatap mata Carla yang penuh dengan ketakutan mendalam.
mencoba mencerna penderitaan yang sedang dialami oleh wanita yang baru saja merendahkannya itu. Dia ingin memberikan ketenangan, namun keterbatasannya lagi-lagi menjadi dinding penghalang yang sangat tebal antara dirinya dan empati yang ingin dia tunjukkan. Warga yang melihat keberadaan Carla langsung ikut merangsek masuk, menyudutkan Sulaiman di sudut ruangan bawah yang lembab dan gelap, hanya dengan cahaya senter remang-remang. Mereka mulai melontarkan tuduhan keji, mengatakan bahwa Sulaiman sengaja mematikan lampu karena dendam atas hinaan yang dia terima di dermaga tadi sore. Sulaiman menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tangan isyaratnya bergerak kacau, mencoba menjelaskan bahwa sistem listriknya tersambar petir, dan bukan karena kesengajaan. Namun Carla yang sudah kehilangan akal sehatnya justru ikut terpancing oleh provokasi warga, dan kembali melontarkan kata-kata yang menyakitkan, meskipun dia sedang memohon bantuan. Jangan gunakan kekuranganmu sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab. Nyalakan lampu itu sekarang juga, sebelum aku menghancurkan hidupmu selamanya. Ancam Carla dengan suara yang pecah. Sulaiman menatap wajah Carla dengan tatapan yang sangat terluka. Tidak menyangka bahwa dalam situasi hidup dan mati pun, wanita ini masih sempat mengancamnya. Situasi semakin mencekam ketika sebuah pesan radio darurat dari kapal terdengar melalui alat komunikasi cadangan yang dibawa oleh salah satu petugas pelabuhan yang ikut datang. Suara kapten kapal terdengar sangat panik, melaporkan bahwa mesin kapal mulai mati dan mereka hanya berjarak beberapa ratus meter dari karang maut pesisir. Carla terjatuh lemas ke lantai, menutupi wajahnya dengan telapak tangan sambil terisak keras, menyadari bahwa kematian keluarganya tinggal menunggu waktu saja. Dia menatap Sulaiman dari bawah, kali ini dengan tatapan memohon yang sangat memilukan. Seolah-olah pria bisu itu adalah Tuhan yang bisa memberikan mujizat secara instan. Sulaiman menghela napas panjang, menatap ke atas melalui lubang tangga melingkar ke arah puncak mercusuar yang gelap gulita di tengah amukan badai. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyalakan lampu adalah dengan memanjat sisi luar mercusuar untuk memutar lensa secara manual. Sebuah tindakan yang sangat berisiko bagi nyawanya sendiri. Sulaiman mengambil sebuah tali tambang besar dan mengikatkannya kuat-kuat di pinggangnya, menunjukkan niatnya untuk melakukan sesuatu yang sangat berbahaya bagi keselamatan dirinya. Warga yang tadinya marah mulai terdiam, melihat keberanian yang ditunjukkan oleh pria yang selama ini mereka abaikan dan mereka anggap remeh kehadirannya. Carla berdiri dengan perlahan, menatap Sulaiman dengan bingung saat melihat pria itu mulai menyiapkan peralatan pendakian darurat di tengah angin yang bisa menerbangkan tubuh manusia. Ada kilatan tekad yang sangat murni di mata Sulaiman. Sebuah sorot mata yang tidak pernah Carla lihat pada pria manapun yang pernah dia temui di lingkungan sosial kelas atasnya. Pria bisu itu kemudian menatap Carla sejenak, memberikan sebuah anggukan kecil yang seolah berkata bahwa dia akan mencoba segalanya meskipun dunia tidak pernah berpihak padanya. Namun, apakah tekad yang besar dan keberanian yang tulus cukup untuk melawan keganasan badai yang sedang berusaha menelan segalanya ke dalam dasar laut yang paling dalam? Guncangan badai semakin liar menghantam dinding mercusuar, membuat kaca-kaca jendela di ruang bawah mulai retak akibat tekanan angin yang tidak masuk akal. Carla berdiri mematung di sudut ruangan, tangannya mendekap dada yang terasa sesak setiap kali mendengar suara gemuruh ombak yang menghantam karang di luar sana. Radio panggil yang dibawa petugas pelabuhan kembali mengeluarkan suara statis yang mengerikan, menyiarkan jeritan panik dari kapal pesiar yang kini mulai miring dihantam gelombang setinggi 5 meter. Carla bisa mendengar suara ibunya yang terisak di seberang sana, memanggil namanya dengan penuh keputusasaan sebelum sinyal tersebut kembali hilang di telan badai. Keangkuhan yang selama ini menyelimuti wajah cantik Carla kini telah luruh sepenuhnya, menyisakan wajah pucat seorang wanita yang sedang menyaksikan kehancuran dunianya sendiri. Dia menyadari bahwa semua kekayaan keluarganya tidak mampu membeli ketenangan laut atau memutar balik waktu untuk memperbaiki keadaan yang sudah di ujung tanduk. Di tengah kepanikan itu, semua orang yang ada di dalam ruangan mulai saling menyalahkan dan mencari jalan untuk menyelamatkan diri masing-masing ke tempat yang lebih tinggi. Beberapa petugas pelabuhan yang tadi bersikap sok tahu, kini justru gemetar ketakutan. Bahkan tidak berani mendekati jendela untuk memantau posisi kapal yang terancam karam. Mereka yang tadinya menghina Sulaiman sebagai pria tak berguna, kini hanya bisa terdiam lemas, menyadari bahwa tak ada satupun dari mereka yang memiliki nyali untuk memanjat ke puncak. Carla menatap orang-orang selevel dengannya itu dengan rasa muak yang tiba-tiba muncul.
menyadari betapa pengecutnya mereka saat dihadapkan pada maut yang sebenarnya. Dia menoleh ke arah tangga, tempat Sulaiman tadi menghilang, dan merasa ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya, antara rasa malu dan harapan yang sangat tipis. Kegelapan di dalam mercusuar terasa semakin pekat, seolah-olah kematian sudah berdiri di ambang pintu, siap untuk menjemput siapa saja yang ada di sana. Carla mencoba melangkah menuju tangga, namun kakinya terasa sangat berat, seolah tertanam di lantai semen yang dingin dan basah karena rembesan air laut. Dia teringat kembali semua perkataan kejam yang dia lemparkan pada Sulaiman, tentang bagaimana dia menyebut pria itu sebagai pembawa sial dan beban bagi masyarakat. Rasa bersalah mulai menggerogoti nuraninya, menciptakan perih yang jauh lebih tajam daripada sayatan sembilu di atas luka yang masih terbuka lebar. Dia melihat bayangan Sulaiman di atas sana, melalui celah tangga. Pria itu sedang berjuang melawan gravitasi dan getaran bangunan yang terus-menerus diguncang oleh kekuatan alam yang dahsyat. Mengapa pria yang sudah dihina dan direndahkan itu masih mau mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang yang membencinya? Pertanyaan itu berputar-putar di kepala Carla, menghancurkan sisa-sisa egonya yang sudah retak, dan membuatnya merasa seperti manusia paling hina di muka bumi. Di atas sana, Sulaiman sedang berjuang mencapai ruang lampu utama. Namun langkahnya terhenti karena pintu akses menuju balkon luar telah macet akibat engsel yang membeku. Dia harus keluar ke balkon terbuka di tengah badai untuk bisa memutar lensa mercusuar secara manual agar cahaya bisa diarahkan tepat ke arah koordinat kapal. Angin di ketinggian itu berhembus jauh lebih kencang, mampu merobek pakaian dan membekukan aliran darah dalam hitungan menit saja bagi manusia normal. Sulaiman menggunakan bahunya untuk mendobrak pintu besi itu berulang kali, mengabaikan rasa sakit yang menjalar dari tulang selangkangannya hingga ke seluruh punggungnya yang kokoh. Dalam dunianya yang sunyi, dia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang, seperti genderang perang yang memanggil keberanian terakhirnya. Dia tahu bahwa jika dia gagal membuka pintu itu sekarang, maka ratusan orang di bawah sana hanya akan menjadi sejarah yang terkubur di dasar lautan. Carla yang akhirnya berhasil naik ke lantai tengah, berteriak memanggil nama Sulaiman. Meskipun dia tahu suaranya akan tertelan oleh deru angin yang sangat bising. Dia melihat dari balik kaca kecil, bagaimana Sulaiman terus berjuang tanpa menyerah. Wajah pria itu menunjukkan ketenangan yang sangat kontras dengan situasi yang sedang kacau balau. Ada keindahan dalam ketulusan yang ditunjukkan oleh Sulaiman. Sebuah pemandangan yang membuat air mata Carla mengalir tanpa bisa dia bendung lagi untuk pertama kalinya. Dia merasa sangat kecil dan tidak berarti, melihat bagaimana seorang pria yang dia anggap cacat justru memiliki jiwa yang jauh lebih sempurna daripada dirinya yang utuh. Setiap hantaman Sulaiman ke pintu besi itu terasa seperti hantaman langsung ke ulu hati Carla, menyadarkannya bahwa dia telah menyia-nyiakan emas demi segenggam debu. Keinginan Carla untuk membantu mulai muncul, namun dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita manja sepertinya di tengah situasi maut ini. Waktu seolah berjalan melambat bagi Carla saat dia melihat Sulaiman berhasil menjebol pintu balkon dan langsung diterjang oleh angin badai yang masuk ke dalam menara. Tubuh Sulaiman nyaris terpental ke belakang jika dia tidak dengan sigap mencengkeram besi pegangan tangga yang ada di dekat pintu tersebut dengan sangat kuat. Carla berteriak histeris melihat tubuh Sulaiman yang seolah-olah akan terbang terbawa angin. Namun pria itu tetap merangkak maju menuju mesin lensa utama yang besar. Dari balkon luar, Sulaiman bisa melihat lampu-lampu kapal pesiar di kejauhan yang mulai berkedip tanda meminta pertolongan terakhir sebelum mereka benar-benar hilang dari permukaan. Cahaya kilat yang menyambar di langit memperlihatkan betapa dekatnya kapal itu dengan gugusan karang tajam yang siap mencabik lambung kapal dalam hitungan detik. Carla yang melihat pemandangan itu dari jendela lantai tengah jatuh terduduk, menutupi mulutnya dengan kedua tangan sambil terus merapalkan doa yang sudah lama tidak dia ucapkan. Kepanikan di dermaga bawah juga semakin memuncak ketika air laut mulai menggenangi rumah-rumah penduduk. Namun, perhatian semua orang kini tertuju pada puncak mercusuar yang mulai bergerak-gerak.
Sulaiman sedang berusaha memutar roda gigi manual yang sangat berat. Otot-otot lengannya terlihat menegang maksimal, hingga pembuluh darahnya menonjol keluar di bawah kulitnya yang pucat. Setiap putaran roda itu mengeluarkan suara decitan besi yang memilukan, seolah-olah mesin itu sedang menangis, menahan beban yang diberikan oleh tangan Sulaiman yang berdarah. Carla bisa melihat dari kejauhan bagaimana bayangan Sulaiman bergerak dengan ritme yang stabil, meski terus dihantam oleh guyuran air hujan yang sangat lebat dan sangat dingin. Harapan yang tadi hampir mati kini mulai berdenyut kembali di dalam dada Carla, menciptakan ketegangan yang membuat jantungnya terasa ingin melompat keluar dari tempatnya. Namun, dia juga tahu bahwa tenaga manusia memiliki batas, dan Sulaiman sedang berada di titik nadir kekuatannya untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Keadaan menjadi semakin genting ketika sebuah gelombang raksasa menghantam pondasi mercusuar, membuat seluruh bangunan miring beberapa derajat dan menyebabkan barang-barang di dalamnya berjatuhan. Carla terlempar ke dinding, kepalanya terbentur cukup keras, hingga penglihatannya sedikit kabur, namun dia tetap berusaha mempertahankan kesadarannya demi melihat akhir dari perjuangan ini. Dia melihat ke atas dan menyadari bahwa Sulaiman juga sempat terjatuh di balkon luar, namun pria itu kembali bangkit dengan gerakan yang terlihat sangat menyakitkan dan dipaksakan. Rasa putus asa kembali menyelimuti Carla saat dia melihat kapal keluarganya kini sudah berada di zona merah, di mana satu kesalahan kecil saja akan membuat semuanya berakhir. Dia tidak lagi peduli pada dirinya sendiri, dia hanya ingin Sulaiman berhasil dan selamat. Sebuah pemikiran yang belum pernah terlintas di kepalanya beberapa jam yang lalu. Apakah mukjizat akan benar-benar terjadi, ataukah malam ini akan berakhir dengan tangisan abadi bagi mereka yang tertinggal di daratan pesisir yang kelam ini? Carla merangkak naik ke lantai tertinggi dengan sisa tenaga yang dia miliki, mengabaikan rasa perih di keningnya yang mulai mengeluarkan darah segar akibat benturan tadi. Di sana, di ambang pintu balkon yang terbuka lebar, dia melihat Sulaiman sedang bersandar pada mesin lensa dengan nafas yang tersengal-sengal dan wajah yang sangat pucat. Angin badai masuk ke dalam ruangan dengan suara menderu seperti raungan binatang buas, membuat suhu di puncak menara terasa membeku hingga ke tulang sumsum. Carla berteriak histeris agar Sulaiman segera memutar lensa itu. Namun pria itu hanya menatapnya dengan pandangan kosong, menunjukkan bahwa tenaganya telah terkuras habis secara total. Kesombongan Carla yang tersisa mendadak muncul kembali, sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri di tengah rasa takut yang luar biasa akan kehilangan segalanya. Dia mencengkram bahu Sulaiman yang basah kuyup, mengguncangnya dengan kasar, seolah-olah paksaan fisik bisa membangkitkan kembali energi pria yang sudah diambang pingsan tersebut. Sulaiman menatap tangan Carla yang gemetar di bahunya, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah laut, di mana kapal itu sudah mulai terseret arus menuju karang. Dia mencoba menggerakkan tuas itu sekali lagi, namun roda gigi tersebut sepertinya sudah terkunci oleh tekanan angin yang terlalu besar dari arah depan balkon. Carla yang melihat kegagalan itu mulai kehilangan kendali emosinya. Dia berlutut di depan Sulaiman sambil menangis meraung-raung di tengah kebisingan badai yang memulihkan tolinya. Dia merasa dikhianati oleh takdir. Merasa bahwa pria bisu di depannya ini hanyalah sebuah harapan palsu yang diberikan Tuhan untuk mempermainkan perasaannya yang sedang hancur. Dalam puncak histerianya, Carla menarik kerah baju Sulaiman hingga wajah mereka berdekatan. Matanya berkilat penuh kebencian sekaligus keputusasaan yang sangat mendalam. Bibirnya bergetar hebat saat dia mulai meneriakkan kata-kata yang akan dia sesali seumur hidupnya. Sebuah kalimat yang keluar dari kebusukan hati yang belum sepenuhnya sembuh. Kau lihat kapal itu? Orang tuaku ada di sana. Dan kau hanya diam seperti patung tak berguna karena kekuranganmu itu. Teriak Carla tepat di depan wajah Sulaiman yang tenang. Dia tertawa menyedihkan. Sebuah tawa yang terdengar sangat gila di tengah dentuman petir yang menyambar-nyambar di atas puncak mercusuar tua yang mulai bergoyang. Carla kemudian mengucapkan kalimat tantangan yang sangat merendahkan martabat Sulaiman sebagai manusia. Sebuah taruhan yang lahir dari rasa skeptis yang sangat berakar dalam jiwanya. Kalau orang bisu sepertimu bisa memandu kapal itu, aku akan menikahimu, walau terdengar konyol. Ucapnya dengan nada menghina yang sangat kental dan penuh penekanan di setiap katanya. Dia ingin menyakiti Sulaiman.
ingin menunjukkan bahwa meski pria itu menyelamatkan dunianya, pria itu tetaplah sosok yang tidak akan pernah setara dengan dirinya secara derajat sosial. Carla tidak menyadari bahwa kata-katanya justru menjadi pemantik api terakhir di dalam jiwa Sulaiman yang selama ini selalu dia injak-injak tanpa ampun. Sulaiman terdiam, menatap tajam ke dalam manik mata Carla. Seolah dia bisa membaca setiap getaran kebencian dan keraguan yang ada di sana, tanpa perlu mendengar suaranya. Ada keheningan yang sangat mencekam di antara mereka berdua selama beberapa detik. Seolah badai di luar sana mendadak berhenti hanya untuk menyaksikan konfrontasi batin ini. Tangan Sulaiman yang tadinya terkulai lemas, kini perlahan mengepal kuat, hingga buku-buku jarinya memutih, menunjukkan sebuah tekad yang lahir dari rasa sakit yang sudah mencapai puncaknya. Dia melepaskan cengkraman tangan Carla dengan gerakan yang sangat dingin, namun penuh wibawa. Sebuah penolakan halus terhadap sentuhan wanita yang baru saja menghinanya lagi. Sulaiman berdiri tegak, membusungkan dadanya menantang angin badai, lalu menatap Carla dengan tatapan yang seolah mengatakan bahwa dia menerima taruhan gila itu bukan karena cinta, tapi karena harga diri. Gerak bibirnya membentuk satu kalimat tanpa suara yang sangat tegas. Sebuah pernyataan bisu yang bisa dirasakan getarannya oleh Carla. Saya terima tantangannya. Tanpa membuang waktu lagi, Sulaiman mengambil sebilah besi panjang dari sudut ruangan dan mulai melangkah keluar menuju balkon yang langsung terpapar ganasnya badai. Carla tertegun melihat keberanian Sulaiman. Dia ingin memanggilnya kembali, tapi lidahnya mendadak kaku melihat bagaimana pria itu merangkak di pinggiran balkon yang sangat licin. Sulaiman harus memanjat lebih tinggi lagi, menuju bagian paling luar dari rumah lampu, untuk melepaskan pengunci manual yang macet akibat korosi dan tekanan udara. Setiap gerakan Sulaiman terlihat sangat berbahaya, seolah-olah maut sedang menarik kaki-kakinya untuk jatuh ke jurang laut yang dalam di bawah sana. Carla hanya bisa menonton dari balik kaca. Tangannya menempel pada permukaan yang dingin, menyaksikan bagaimana pria yang dia remehkan itu sedang melakukan aksi bunuh diri demi memenuhi tantangannya. Rasa takut yang berbeda mulai menyergap Carla. Sebuah ketakutan bahwa dia baru saja mengirim seorang manusia suci menuju lubang kematiannya sendiri. Sulaiman sampai di titik tertinggi. Tubuhnya kini sepenuhnya bergantung pada kekuatan satu tangannya yang mencengkram besi penyangga yang sudah mulai goyang dihantam angin. Dia mulai memukulkan besi panjang yang dibawanya ke arah roda pengunci dengan sekuat tenaga, mengabaikan rasa perih akibat serpihan besi yang mengenai wajah dan matanya. Suara hantaman besi itu terdengar beradu dengan suara petir, menciptakan sebuah simfoni kematian yang sangat menegangkan bagi siapapun yang mendengarnya. Carla menutup matanya setiap kali kilat menyambar, takut melihat tubuh Sulaiman yang mungkin sudah tersapu oleh angin kencang yang bertiup hingga ratusan kilometer per jam. Dia mulai menyadari betapa kejamnya tantangan yang dia berikan, sebuah tantangan yang mengharuskan seseorang mempertaruhkan nyawa demi sebuah janji pernikahan yang dia sendiri ucapkan dengan nada menghina. Di tengah kedinginan itu, Carla merasa panas di wajahnya, karena rasa malu yang amat sangat, menyadari betapa rendahnya moralitas yang dia miliki dibandingkan dengan pria bisu itu. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras yang sangat nyaring dari arah balkon, menandakan bahwa pengunci manual tersebut akhirnya berhasil dihancurkan oleh hantaman Sulaiman. Roda gigi mercusuar mulai bergerak perlahan, mengelahkan percikan api akibat gesekan logam yang dipaksa berputar di bawah tekanan beban yang sangat luar biasa. Sulaiman segera merangkak kembali menuju tuas utama, wajahnya berlumuran darah bercampur air hujan, namun matanya tetap fokus pada kapal yang kini hanya tinggal beberapa meter dari karang. Dia menarik tuas itu dengan sisa tenaga terakhirnya, mengabaikan otot bahunya yang mungkin sudah sobek akibat dipaksa bekerja melampaui batas kemampuan manusia normal. Cahaya mercusuar yang sangat terang tiba-tiba menyala, menembus kegelapan badai dengan seberkas sinar kuning keemasan yang sangat kuat dan sangat indah untuk dipandang. Carla terbelalak melihat cahaya itu kembali menyinari lautan, sebuah harapan yang muncul di saat-saat paling gelap dalam hidupnya sebagai seorang manusia. Cahaya itu menyapu permukaan laut, memberikan panduan visual yang sangat jelas bagi kapten kapal untuk segera memutar haluan menjauhi zona bahaya karang yang mematikan. Carla melihat kapal itu mulai berbelok dengan perlahan,
mengikuti arah cahaya yang terus dimainkan secara manual oleh Sulaiman dari puncak menara dengan gerakan yang stabil. Namun, di balik keberhasilan itu, Carla melihat tubuh Sulaiman mulai merosot jatuh ke lantai balkon. Tangannya masih memegang tuas, namun kepalanya terkulai lemas. Pria itu telah memberikan segalanya, melampaui tantangan ekstrim yang diberikan Carla, namun harganya mungkin harus dibayar dengan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan lagi. Carla mencoba membuka pintu balkon untuk menolongnya, namun angin badai justru mendorongnya kembali ke dalam, mengurungnya dalam ketidakberdayaan yang sangat menyiksa batinnya. Apakah ini adalah akhir dari sang pahlawan bisu, ataukah ini hanyalah awal dari sebuah penyesalan panjang yang akan menghantui Carla sepanjang sisa hidupnya? Cahaya mercusuar menyambar kegelapan badai secara konsisten, memandu lambung kapal pesiar yang nyaris hancur itu menjauh dari pelukan karang maut. Di puncak balkon, Sulaiman tetap bertahan dengan jemari yang sudah membeku dan bersimbah darah, memastikan sorot lampu tetap berada pada jalur aman bagi kapal tersebut. Carla hanya bisa terpaku di balik kaca jendela, menyaksikan sebuah aksi heroik yang dilakukan tanpa satu kata pun, sebuah bahasa pengorbanan yang lebih keras dari ledakan petir. Dia melihat bagaimana Sulaiman berulang kali terhantam angin kencang hingga tubuhnya membentur pagar besi. Namun, pria itu selalu bangkit kembali meski dengan gerakan yang semakin melemah. Air mata Carla bercampur dengan air hujan yang merembes masuk, menciptakan rasa sesak yang membuatnya ingin berteriak memohon maaf atas segala kebiadaban lisannya. Dia menyadari bahwa setiap putaran lensa yang dilakukan Sulaiman adalah sebuah langkah yang membawa pria itu semakin dekat dengan gerbang kematian demi menepati janji. Kapal itu akhirnya berhasil memutar haluan sepenuhnya, selamat dari ancaman karang. Namun di saat yang sama, tubuh Sulaiman mulai terkulai lemas di atas lantai balkon yang licin. Badai mulai mereda seiring dengan fajar yang menyingsing di ufuk timur, meninggalkan keheningan yang mencekam di sekitar mercusuar tua yang kini tampak rapuh. Carla segera menerjang pintu balkon yang sudah tidak lagi terhalang angin, berlari menuju sosok Sulaiman yang tergeletak diam di bawah bayangan lampu besar yang masih menyala. Dia mengangkat kepala pria itu ke pangkuannya, merasakan dingin yang sangat ekstrim dari kulit Sulaiman yang biasanya terasa hangat saat bekerja. Carla mencoba memanggil namanya berulang kali dengan suara yang serak, namun Sulaiman hanya mampu memberikan respon berupa getaran kecil di sudut matanya yang masih tertutup. Darah segar masih mengalir dari telinga dan hidung Sulaiman akibat tekanan udara yang terlalu ekstrim dan luka fisik selama berjuang memanjat di tengah badai. Penyesalan yang luar biasa kini menghantam dada Carla seperti gelombang pasang, menyadari bahwa kemenangan yang dia dapatkan harus dibayar dengan nyawa pria yang paling dia hina. Dunia seolah runtuh bagi Carla saat dia menyadari betapa mahalnya harga dari sebuah kesombongan yang dia pelihara selama bertahun-tahun ini. Warga pesisir dan tim penyelamat pelabuhan segera berdatangan menaiki tangga mercusuar. Mereka terdiam 1000 bahasa melihat pemandangan memilukan di atas balkon terbuka itu. Tidak ada lagi sorak-sorai kemenangan atas selamatnya kapal pesiar. Yang ada hanyalah isak tangis Carla yang memecah kesunyian pagi di pesisir yang porak-poranda. Ayah dan ibu Carla yang baru saja mendarat dengan selamat segera berlari menuju mercusuar. Mereka melihat putri mereka sedang memeluk erat seorang penjaga mercusuar yang bersimbah darah. Carla menatap orang tuanya dengan pandangan yang hancur. Dia tidak lagi peduli pada status sosial atau kemewahan yang selama ini diagung-agungkan keluarganya. Dia menceritakan semua tantangan kejam yang dia berikan kepada Sulaiman, mengakui betapa jahatnya hatinya di hadapan semua orang yang ada di sana. Semua orang yang dulu ikut meremehkan Sulaiman kini menundukkan kepala, merasa malu karena telah membiarkan pria suci ini berjuang sendirian melawan maut demi keselamatan mereka semua. Kesadaran kolektif muncul di antara warga. Namun semua itu terasa sangat terlambat karena detak jantung Sulaiman terasa semakin melambat di pelukan Carla. Beberapa minggu berlalu sejak malam yang mengerikan itu. Pelabuhan pesisir kembali sibuk dengan aktivitasnya. Namun ada sesuatu yang hilang dari menara mercusuar tua tersebut. Sulaiman berhasil melewati masa kritisnya di rumah sakit.
Namun dia harus kehilangan penglihatan di kedua matanya secara permanen akibat paparan radiasi lampu mercusuar dan cedera saraf saat badai. Kini, sang penjaga mercusuar itu duduk di kursi roda di tepi dermaga, tidak lagi bisa mendengar suara ombak dan tidak lagi bisa melihat cahaya matahari yang terbit. Carla tidak pernah pergi dari sisinya. Dia telah meninggalkan kehidupan mewahnya di kota untuk menjadi mata dan telinga bagi pria yang pernah dia sebut sebagai beban sosial. Dia setia menyuapi Sulaiman, membimbing tangannya untuk merasakan tekstur pasir laut, dan selalu membisikkan kata maaf, yang kini hanya bisa dirasakan Sulaiman lewat getaran kasih sayang. Ketimbangan fisik di antara mereka kini telah sirna, berganti dengan ikatan batin yang sangat kuat, di mana Carla menjadi pelindung bagi pria yang dulu menjadi penyelamatnya. Meskipun mereka kini bersama, ada kesedihan mendalam yang selalu terpancar dari wajah Sulaiman setiap kali dia mencoba mengenali wajah Carla melalui sentuhan tangannya. Dia tidak pernah membalas janji pernikahan Carla dengan tuntutan apapun. Dia hanya tersenyum lemah setiap kali Carla memegang tangannya dengan penuh kelembutan. Carla tahu bahwa Sulaiman memaafkannya, namun dia juga tahu bahwa dia telah merampas kebebasan dan kesempurnaan fisik pria itu selamanya demi ego pribadinya. Setiap kali dia melihat ke arah mercusuar, Carla selalu diingatkan pada malam di mana dia mengucapkan kalimat tantangan ekstrim yang kini menjadi hukuman bagi hatinya sendiri. Mereka hidup dalam sebuah hubungan yang indah, namun penuh dengan rasa perih. Sebuah cinta yang tumbuh di atas tanah penyesalan yang sangat dalam dan tak akan pernah bisa kering. Carla seringkali menangis sendirian di malam hari, meratapi kenyataan bahwa dia baru bisa mencintai Sulaiman sepenuhnya saat pria itu sudah tidak bisa lagi melihat cintanya melalui mata. Kehidupan di pesisir berubah total. Warga membangun sebuah monumen kecil di depan mercusuar sebagai bentuk penghormatan bagi Sulaiman, pahlawan bisu yang menyelamatkan ratusan nyawa. Namun bagi Sulaiman, monumen itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kehadiran Carla yang kini selalu setia menemaninya dalam kegelapan abadi yang dia jalani. Dia sering menggerakkan jarinya untuk menuliskan sesuatu di telapak tangan Carla, sebuah pesan singkat yang berbunyi bahwa dia tidak pernah menyesali apa yang telah terjadi malam itu. Carla akan mendekap tangan itu erat-erat di dadanya, berusaha menahan tangis agar Sulaiman tidak merasakan kesedihan yang sedang dia tanggung, sebagai penebus dosa masa lalunya. Hubungan mereka menjadi buah bibir di seluruh pesisir. Sebuah kisah tentang bagaimana keangkuhan bisa hancur oleh ketulusan, namun menyisakan luka permanen yang tidak akan pernah bisa sembuh. Takdir telah memberikan mereka kesempatan untuk bersatu, namun dengan cara yang sangat pahit dan penuh dengan konsekuensi fisik yang sangat berat bagi Sulaiman. Di setiap sore yang tenang, Carla membawa Sulaiman ke puncak mercusuar melalui lift baru yang dibangun khusus untuk memudahkan mobilitas pria yang kini menjadi suaminya itu. Mereka duduk diam di sana. Carla menceritakan bagaimana indahnya warna langit saat matahari terbenam, sementara Sulaiman mendengarkan melalui getaran suara di dada Carla. Meski Sulaiman tidak bisa melihat warna-warna itu lagi, dia bisa merasakan kehangatan cinta yang tulus dari wanita yang dulu sangat membencinya dengan sepenuh hati. Carla telah membuktikan janjinya untuk menikah dengan Sulaiman, bukan karena terpaksa oleh tantangannya sendiri, melainkan karena dia menyadari bahwa Sulaiman adalah satu-satunya pria yang memiliki jiwa paling sempurna. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kekosongan yang tak akan pernah terisi. Sebuah rasa pahit yang selalu hadir di setiap tawa yang mereka bagikan di atas menara itu. Inilah kenyataan pahit dari sebuah pengorbanan, di mana cahaya yang menyinari jalan orang lain harus dibayar dengan padamnya cahaya dalam hidup sang pemberi jalan. Kisah Sulaiman dan Carla berakhir di sini, di mana cinta menang melawan segala bentuk diskriminasi, namun tetap tunduk pada hukum alam yang tak terelakkan tentang kehilangan. Mereka tetap menjadi sepasang kekasih yang berjalan di tepi pantai setiap pagi, di mana Carla menjadi tongkat dan cahaya bagi Sulaiman yang kini hidup dalam kesunyian dan kegelapan total. Setiap orang yang melewati mereka akan memberikan hormat,
menyadari bahwa di balik keheningan pria itu tersimpan kekuatan raksasa yang pernah mengalahkan badai terdahsyat. Penyesalan Carla telah berubah menjadi pengabdian tanpa batas, sebuah cara baginya untuk terus memohon ampunan pada Tuhan dan pada jiwa Sulaiman yang begitu mulia. Biarlah cahaya mercusuar itu tetap menyala, menjadi saksi bisu atas sebuah cinta yang lahir dari hinaan, tumbuh dalam badai, dan abadi dalam kepedihan yang manis. Apakah cinta ini cukup untuk menghapus semua luka di masa lalu, ataukah mereka akan selamanya terjebak dalam lingkaran bittersweet yang tidak berujung sampai nafas terakhir memisahkan mereka?